Masih memasuki kawasan rumah sakit darurat COVID-19. Gambir yang biasanya ramai kini menjadi sepi. 8.882. Berkurang. Banyak 71 orang. Omsetnya akan sangat menurun sekali. Mengeluhkan keterbatasan alat pelindung diri atau APD untuk melaksanakan kegiatan pembersihan di beberapa titik di Jakarta. Sementara itu, sebuah toko kimia yang berada di Jalan Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Barat, justru Batasan sosial berskala besar. COVID-19 sudah dideklarasikan sebagai darurat kesehatan masyarakat secara global oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 30 Januari 2020. The main reason for this declaration is not because of what is happening in China, but because of what is happening in other countries. Kasus corona pertama di Indonesia. Coronavirus adalah jenis virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui dapat menyebabkan penyakit dengan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus 2019 atau yang dinamakan COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. COVID-19 adalah penyakit baru di mana penelitian terkait penyakit ini masih sedikit. Diperlukan informasi yang berbasis bukti tentang perawatan, pengobatan, maupun informasi lainnya terkait penyakit COVID-19 ini. Pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Karena keadaan yang sudah tidak terkendali, serta banyaknya rakyat Indonesia yang positif terkena COVID-19, akhirnya Presiden Republik Indonesia serta pemerintah memutuskan untuk melakukan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar terhadap kota-kota besar di Indonesia demi memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. PSBB merupakan salah satu jenis penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah selain karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. Adanya PSBB membuat beberapa jalanan di Indonesia, khususnya di Jakarta, menjadi sepi. Tujuan PSBB yaitu mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat atau KKM yang sedang terjadi antara orang di suatu wilayah tertentu. Pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. PSBB dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan melalui keputusan Menteri. Sebelum ada pengumuman dilakukannya PSBB di beberapa daerah di Indonesia, sudah ditetapkan lebih dulu WFH, yang artinya Work From Home, yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Diadakannya WFH adalah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona dan penyakit COVID-19. Menurut Bapak Presiden Jokowi, mengurangi penyebarannya virus bisa dengan memulai mengurangi aktivitas di luar rumah. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah.
ujar Pak Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor. Perubahan yang paling mencolok terlihat dari cara orang menjalani kehidupan sosial dan pergerakan roda perekonomian, di mana masyarakat kini sangat mengandalkan teknologi digital untuk tetap menjalani kehidupan sosial dan ekonomi di tengah kebijakan physical distancing dan PSBB. Tapi tidak sedikit dari masyarakat yang masih berbelanja di luar rumah dan mencari kebutuhan lainnya. Dalam keadaan pandemi COVID-19 menyebabkan adanya mahasiswa di Indonesia yang diharuskan untuk berkuliah menggunakan metode daring. Ada beberapa kampus di Indonesia yang sudah siap melakukan perkuliahan dengan sistem online, namun ada beberapa kampus juga yang belum siap. Karena ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa dilakukan secara online, seperti mata kuliah yang melakukan penelitian lapangan, praktek, magang, serta proyek tugas akhir. Namun dengan adanya kondisi pandemi seperti ini, mau tidak mau mahasiswa-mahasiswa di Indonesia harus menerima kondisi seperti ini. Kebijakan physical distancing dan PSBB menyebabkan diberlakukannya WFH. Ada banyak penyesuaian yang perlu dilakukan masyarakat dalam menjalani WFH, di mana kedisiplinan menjadi nilai penting untuk menjalani WFH yang lebih produktif. Sementara, ada sejumlah masyarakat yang berpikir bahwa WFH membuat pekerjaan bisa dilakukan dengan lebih santai. Tapi, ada juga yang menganggap work from home sangat menyulitkan mereka. Lantas, apa pendapat mereka mengenai kesulitan berkuliah di rumah secara online? Saya tidak bisa maksimal melaksanakan kerjaan saya, di mana saya harus menginstruksikan kepada bawahan saya melalui media elektronik, atau dengan Zoom, atau dengan WA. Hasilnya tidak, saya rasa tidak begitu maksimal karena keterbatasan keterbatasan waktu dan lokasi. Karena tentunya kalau kita bekerja di kantor, kita bisa berhadapan langsung dengan staf kita, bisa berinteraksi dengan masyarakat yang memerlukan penjelasan dari kita. Dan itu saya rasa segi negatifnya. Kalau dari saya ya, untuk belajar di rumah, dari sisi negatifnya itu dari tugas-tugas kuliah itu banyak sekali tugasnya biasanya tidak terlalu banyak, dan sekarang karena kita kuliah di rumah, sehingga dari pihak dosen mengasih tugas kita terlalu banyak, itu yang pertama. Dan yang kedua, banyak sekali keluhan-keluhan terhadap mahasiswa dikarenakan UKT yang sudah kita bayar tidak dapat kembali lagi uangnya. Dan yang ketiga, banyak sekali terjadi miscommunication yang terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Dan segi positifnya, kita bisa lebih santai belajar di rumah sambil ya seperti melakukan aktivitas yang lainnya, membantu orang tua, seperti itu aja sih, lebih enak aja gitu. Terhadap perkuliahan sebenarnya agak cukup sulit untuk penerapannya. Jadi kayak ada yang harus kelas studio, jadi nggak bisa kelas studio. Terus ada beberapa tugas yang emang memberatkan, harusnya kan meringankan, tapi ini tetap dijalanin dan akhirnya jadinya memberatkan. Dan ada lagi kendala sinyal sama sulitnya komunikasi sih, sulit komunikasi antar mahasiswa dan dosen. Saya mahasiswa terhadap mahasiswa itu komunikasinya juga sangat sulit karena semuanya harus via online, tidak bisa tatap. Jadi selama wabah corona ini jualan warung saya berkurang karena pengunjungnya menurun. Yang biasanya banyak orang yang beli lauk, tapi sekarang cuman ada paling tukang ojek yang mau makan. Pandemi COVID-19 terhadap perekonomian untuk saya sendiri itu nggak berimpact besar karena saya tetap mendapat uang bulanan. Alhamdulillah, sekarang saya sedang berada di perkuliahan sebagai seorang mahasiswa,
Dan untuk masalah ekonomi tidak terlalu mengganggu buat saya dikarenakan saya masih dinafkahi oleh kedua orang tua. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya dari makanan dan dari beli pembelanjaan masih berjalan dengan lancar. Berdampak pada warga saya boleh berkata bahwa kebetulan saya bekerja sebagai aparatur sipil negara, yang tepatnya adalah di pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta. Untuk masalah ekonomi, dampaknya terhadap warga dengan masalah pandemi COVID-19 ini sebetulnya tidak terlalu berdampak karena kami ini masih mendapatkan gaji dan tunjangan. Tapi dampaknya adalah kami bekerja di rumah, sehingga tidak maksimal kami melayani pekerjaan untuk masyarakat. Sekarang usahanya jual masker. Sebelumnya saya jual kerudung. Berhubung keadaan dengan COVID-19 ini ya kerudung nggak jalan, saya akhirnya lari ke masker. Ya alhamdulillah lumayan lah, ya termasuk lumayan lah, karena usaha ini agak jalan di saat wabah begini. Namun, dengan keadaan pandemi COVID-19, banyak orang yang memanfaatkan waktu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif serta bermanfaat yang sebelumnya tidak bisa dilakukan karena adanya kesibukan perkuliahan serta pekerjaan di luar rumah. Kegiatan seperti memasak, membersihkan rumah, bermain game, menjahit, bermain dengan binatang peliharaan, dan kegiatan lainnya dapat dilakukan pada saat di rumah untuk mengurangi rasa jenuh serta bosan. Dan juga sangat diperlukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan olahraga untuk meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh agar tidak terserang penyakit COVID-19. Saya berharap, harapan saya terhadap kondisi sekarang ini adalah bagaimana kita mencari solusi agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Caranya adalah dengan mematuhi perintah dari anjuran pemerintahan, di mana kita harus melakukan physical distancing, melakukan kegiatan di rumah saja, stay at home, atau kita melakukan kerja di rumah, aktivitas-aktivitas yang selama ini di luar rumah kita batasi. Lebih baik kita tinggal dulu sementara di rumah 2 minggu, sebulan, itu untuk memutus mata rantai virus yang sudah menyebar sedemikian rupa cepatnya. Dan Jakarta adalah menjadi titik sentrum dari penyebaran COVID-19 ini. Harapan saya masyarakat, ayo mari kita ikuti anjuran pemerintah untuk kita tinggal di rumah, lakukan hal-hal positif di rumah, banyak melakukan kegiatan keagamaan seperti berdoa, sholat, lakukanlah di rumah. Untuk kita semua, bagaimana kita sebagai masyarakat cepat selesai COVID ini, biar kita menjadi normal kembali. Demikian yang bisa saya sampaikan, harapan saya dan saran saya. Terima kasih. Dan saran saya untuk keadaan saat ini, lebih baik pemerintah menyiapkan cara yang cepat namun tepat, bukan membuat masyarakat Indonesia panik terhadap pandemi COVID-19 ini. Saran selanjutnya juga, semoga harapan untuk kedepannya semoga si COVID-19 ini cepat selesai, karena banyak banget pekerjaan yang harusnya dikerjakan, banyak banget hal-hal yang harusnya dilakukan, namun jadi tertunda. Kasihan juga rakyat-rakyat yang tidak mampu, harusnya dia berjualan tapi dia tidak bisa berjualan, harusnya dia melakukan hal apa untuk mendapatkan uang, jadi tidak bisa, semuanya jadi terhambat. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat selesai dan cepat tuntas.